Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 SD, berjumpa kembali dengan Bu Guru. Kita akan belajar materi baru, yaitu sistem peredaran darah manusia pada muatan pembelajaran IPA tema 4 kelas 5 SD. Peredaran darah manusia. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Darah sangat penting bagi manusia. Salah satu fungsi darah adalah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Oksigen dialirkan melalui peredaran darah. Organ peredaran darah manusia terdiri atas 3 organ, yaitu yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah paru-paru. Jantung manusia itu terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kemudian pembuluh darah pada manusia itu terdiri atas 2 pembuluh darah, yaitu pembuluh nadi atau bisa juga kita sebut dengan pembuluh arteri. Kemudian yang kedua pembuluh balik atau bisa juga kita sebut dengan pembuluh vena. Penjelasan yang lebih lengkap, yang pertama organ peredaran darah manusia yaitu jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Bilik kiri bertugas memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan bertugas memompa darah ke paru-paru. Organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas yang pertama pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Yang kedua, pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Organ yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru ikut berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Di dalam paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida mengikat oksigen. Darah yang mengandung oksigen kemudian kembali mengalir ke jantung. Sistem peredaran darah manusia terdiri atas 2 cara ya, yaitu cara yang pertama peredaran darah kecil, cara yang kedua dengan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil ini yaitu darah mengalir dari jantung kemudian menuju ke paru-paru lalu ke jantung kembali. Penjelasan secara rincinya yaitu darah mengalir dari bilik kanan ini terdapat di jantung ya. Dari bilik kanan menuju paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis.
Kemudian dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kemudian kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perjalanan dari perjalanan darah kecil yaitu bilik kanan, yaitu jantung, bilik kanan atau jantung ya, itu menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian setelah dari paru-paru itu kembali lagi ke jantung atau serambi kiri, di jantung bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Selanjutnya yang kedua adalah peredaran darah besar. Dalam peredaran darah besar ini, darah itu mengalir dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Penjelasan rincinya, darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh. Jadi dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui pembuluh darah arteri besar atau yang disebut dengan aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali lagi ke jantung melalui vena, kemudian menuju ke serambi kanan. Jadi dari bilik kirinya jantung itu menuju ke pembuluh darah arteri seluruh tubuh melalui aorta tadi ya, aorta. Lalu kembali lagi ke jantung atau bagian serambi kanan jantung itu melalui pembuluh darah vena. Nah, yang dialirkan dalam peredaran darah itu adalah darah. Ternyata darah itu terdiri atas dua bagian, yaitu plasma darah dan butiran darah. Plasma darah, bagian dari plasma darah yaitu 90%-nya berupa air. Sisanya berupa garam, mineral, vitamin, dan beberapa senyawa penting yang disebut protein darah. Lalu untuk butiran darah itu terbagi menjadi 3 sel darah gitu ya, yaitu yang pertama sel darah merah atau eritrosit, lalu yang kedua sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga adalah keping darah dan trombosit. 3 sel darah ini memiliki fungsinya masing-masing. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama sel darah merah atau eritrosit. Di dalam sel darah merah ini terkandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen maupun karbon dioksida. Sehingga eritrosit berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengambil karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke paru-paru. Lalu yang kedua, sel darah putih atau leukosit. Leukosit tidak mempunyai hemoglobin. Leukosit berfungsi sebagai pertahanan tubuh dalam melawan infeksi. Jadi kalau kita kemasukan virus atau bakteri ataupun hal-hal asing yang itu membahayakan tubuh, maka akan dilawan oleh sel darah putih. Lalu yang ketiga, keping darah atau trombosit berfungsi dalam proses pembekuan darah. Jadi ini berfungsi ketika kita mengalami luka sehingga darah itu bisa membeku. Demikian pembelajaran tentang sistem peredaran darah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.